Bacaan rohani untuk hari ini, Kamis 14 April 2022. Kamis Putih, peringatan perjamuan Tuhan, dengan Feby di Surabaya. bersama Rere Rendra di Salatiga. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Cornelius Jansen edisi Kamis 14 April 2022. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengenal peribahasa kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Peribahasa ini mau menegaskan perbedaan antara kasih seorang ibu dan kasih seorang anak. Kasih seorang ibu tidak mengenal batas. Seorang ibu yang baik mengasihi anaknya sampai mati. Ia mengasihi anaknya tanpa mengenal situasi, entah itu situasi yang menyenangkan maupun tidak. Dalam kitab suci, kasih yang demikian disebut dengan kasih agape. Kasih agape, kasih yang tertinggi, adalah kasih yang ditujukan kepada seseorang tanpa syarat, tidak kenal batas, tidak peduli macam mana keadaan orang yang dikasihi. Itulah kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya. Dalam Injil hari ini kita mendengar Tuhan Yesus mengasihi para murid sampai akhir, sampai pada kesudahannya. Ia mengasihi para murid tidak hanya dalam situasi yang menguntungkan, tetapi juga dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ia mengasihi para murid tidak hanya dalam jangka waktu tertentu, tetapi sampai pada akhir hidupnya. Semakin banyak orang yang bertanya-tanya, mulai kapan dia berpangkat letnan? Yesus membasuh kaki para muridnya, lalu menyikanya dengan kain lenan. Dalam Injil hari ini, kita melihat warisan kasih agape yang ditinggalkan oleh Yesus, yaitu ia membasuh kaki para murid pada perjamuan malam terakhir. Ia mengasihi mereka seperti seorang hamba mengasihi tuannya. Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot yang sedang bersamanya dan bersama ke-11 temannya akan mengkhianati dia. Tetapi apakah Yesus kemudian tidak membasuh kaki Yudas Iskariot? Yesus tetap membasuh kaki Yudas yang kemudian mengkhianatinya. Itulah kasih agape. Dalam keadaan yang paling tidak menguntungkan sekalipun, yang paling buruk sekalipun, Tuhan tetap mengasihi murid-murid. Sempatkan berterima kasih, juga sertai dengan doa. Kamu juga sudah bersih, hanya saja tidak semua. Kasih agape yang dihidupi dan diwariskan Yesus kepada kita hendaknya menjadi semangat hidup kita setiap hari. Kalau kita mengikuti kasih agape, maka kasih kita juga tidak boleh berkesudahan. Kasih kita haruslah sampai akhir. Kasih agape adalah kasih meskipun. Meskipun kamu selalu menyakiti hatiku, aku tetap mengasihimu. Meskipun keadaanmu tidak sebagus dulu, aku tetap mengasihimu. Meskipun kamu sekarang sakit-sakitan, aku tetap mengasihimu. Meskipun sekarang
sikapmu sangat tidak mengenakkan hidupku, aku tetap mengasihimu. Meskipun kamu berdosa, tetapi mau kembali kepadaku, aku tetap mengasihimu. Itulah kasih agape, yang tidak mengenal syarat, yang tidak mengenal situasi. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, kita sadar bahwa banyak orang Kristen yang mengasihi, tetapi sedikit yang mengasihi sampai akhir. Sedikit sekali orang yang tetap bertahan untuk mengasihi ketika situasinya sulit. Kasih agape dapat diukur kemurniannya ketika situasi sulit. Kasih agape yang ditunjukkan oleh Yesus berpuncak pada salib, yang memilih untuk mati ketika situasi tidak menguntungkan, yaitu ketika manusia berdosa. Seandainya Yesus hanya mengasihi kita pada situasi-situasi yang enak, yang menyenangkan, salib pasti bukan tempatnya. Pagi-pagi sudah kedatangan tamu. Terburu-buru naik sepeda jengki. Tuhan dan guru telah membasuh kakimu. Kamu pun wajib saling membasuh kaki. Kita belajar dari Yesus untuk mengasihi orang-orang dekat kita, saudara-saudara kita secara tulus, tak berkesudahan sampai akhir. Jika kita tetap setia mengasihi saudara-saudara kita dalam keadaan yang paling tidak menguntungkan sekalipun, itulah kasih agape yang sesungguhnya. Sumber mata air yang baik dapat diukur pada musim panas. Kasih agape dapat diukur kemurniannya ketika situasi yang sulit itu tiba. Salam kasih dalam Sang Sabda. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Yesus memberi teladan kerendahan hati yang luar biasa. Sanggupkah kita meneladannya? Salam seroja. Terima kasih, berkah dalam.